Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Mushalah At-Taqwa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustadz Subagio dan para bapak sekalian yang hari ini alhamdulillah berkenan hadir, walaupun cuacanya hari ini enaknya rebahan nih Pak. Rebahan, nyelonjor, hujan-hujan kayak begini enaknya ngopi-ngopi juga sih Pak ya. Tapi alhamdulillah kita hadir di tempat ini ya nggak lama, 1 jam saja kita mencoba untuk mengkaji apa yang sudah kita kerjakan, hanya untuk memperdalam dan mengetahui dasar dari apa yang kita kerjakan. Jadi kaidahnya adalah beramal itu harus dengan ilmu, ya. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu, maka amal itu akan tertolak. Baik, kita akan teruskan Bapak jamaah rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke bab sholat, sudah ya. Jadi kemarin kita sudah fadilahnya atau keutamaan sholat sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan bahas berkaitan dengan bab sholat. Kita mulai dari rukun sholat. Yang pertama niat, ya niat. Jadi niat itu ada 2 nih Pak. Ya ini mohon maaf, saya sebenarnya ingin menghindari masalah ini, tapi perlu saya jelaskan agar Bapak tatkala ada yang bertanya bisa menjawab. Jadi berkaitan dengan masalah niat, yang pertama niat itu dizaharkan, artinya diucapkan. Usolli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum lillahi ta'ala, jadi imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh gitu ya Pak ya. Ada juga yang mereka tidak mengucapkan usolli. Bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Dari mana dasarnya? Niat itu adalah pekerjaan hati. Bapak udah wudhu, itu niatnya sholat. Gitu ya Pak. Kita berdiri di atas sajadah, niatnya sudah sholat. Makanya sholat dimulai dari takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya jangan memperdebatkan usolli tidak usolli, gitu aja. Jadi Bapak yang pakai usolli sekarang monggo silakan Pak. Yang saya nggak pakai usolli nggak apa-apa. Ya jadi kedua-duanya sah, gitu ya Pak. Baik. Jadi masalah kayak gini itu masalah furu'iyah, cabang. Ya jadi jangan dipermasalahkan. Karena yang masalah niat, masalah usolli nggak usolli, tapi kita nggak mau ngajarin orang yang pengen sholat gitu ya. Jadi akhirnya yang wajib malah tertinggal. Yang kedua takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Yang wajibnya itu adalah takbirnya Pak. Ngangkat tangannya sunnah. Ya. Hebat ya. Kenapa saya bilang sunnah tangan-tangan Pak? Ya kalau orang punya tangan Pak, orang nggak punya tangan. Ya. Makanya angkat tangannya bagaimana gitu. Ada banyak hadis, ada yang seperti ini, boleh Pak. Allah, sah nggak sah? Angkat tangan, karena angkat tangannya adalah sunnah gitu ya. Wah tuh alirannya beda, kenapa angkat tangannya begitu? Ada yang begini Pak. Allah, ada yang begini Pak. Kaidahnya mana? Ya, kenapa saya terangkan berbagai macam ini? Karena kalau ada yang angkat tangan begini, betul nggak? Betul. Tangan begini, betul nggak Pak? Ada yang betul nggak? Betul. Yang terpenting adalah sejajar dengan kuping. Emang sejajar Pak? Ayo Pak, tarik pegarisan. Ini namanya tarik pegarisan sejajar Pak. Sejajar nggak? Sejajar. Sejajar nggak? Sejajar. Mana yang betul? Betul semua sudah. Ya, ada hadisnya masing-masing. Oke, jadi mengangkat 2 tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar.
Yang terpenting itu kalimat takbirnya. Sekali lagi, angkat tangannya sunnah. Bapak kalau yang udah pernah ke Mekah, ada orang yang angkat tangan, Pak. Allahu Akbar, langsung sedekap. Ada yang masih Allah tuh masih main kafayahnya itu, masih mainin gitu aja ya. Mainin ininya. Ada yang kayak gitu. Udah biarin aja, ya. Baik. Jadi takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan dan mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Baik. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Jadi kalimatnya berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Duduk nggak bisa, berbaring. Ya. Berbaring nggak bisa dengan, ya bukan nggak bisa, berbaring saja dengan, iya, isyarat mata, ya, atau lisannya, yang penting dia masih mendengar dan dia sadar, maka ucapkan dan lakukan itu. Makanya, mohon maaf, nggak ada dasar, nggak ada dalil orang bisa ninggalin sholat, kecuali tadi sudah koma atau dia belum mumayyiz atau akarnya tidak sempurna. Yang keempat, membaca Fatihah. Nah, ini Pak, penting ini. Karena dalam sebuah kaidah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna, tidak ada sholat, ya, kecuali dia membaca Fatihah. Jadi kalau dia nggak baca Fatihah, ya nggak sholat, Pak. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi dia nggak dikategorikan sholat kalau dia nggak baca Fatihah. Nah, makanya di Fatihah ini sangat penting ya untuk kita pelajari. Maaf nih Pak, saya bukan ngajarin, tapi kita baca bareng-bareng biar kita bisa introspeksi ya. Dan saya kalau emang saya salah ya tolong dikoreksi juga gitu ya. Baik, Bapak yang punya handphone silakan dibuka aja handphonenya. Kita akan lihat Fatihah di situ ya, kalimat-kalimatnya. Kalau di sini ada Quran, silakan dibuka Qurannya. Baik Pak, sudah? Ya. Kalau di dalam sholat itu didahulukan dengan basmalah. Nah, ada dua. Ada yang dizaharkan, ada yang disirkan. Kalau di Saudi itu di sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti dan seolah dimulai dari alham, padahal bismillahnya adalah sir. Oke, sekarang kita mulai dari ta'awud ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Oke, Pak, maaf nih. Kita belajar makhraj huruf, Bapak lepas aja suaranya. Bibirnya pokoknya jangan ditahan-tahan. Ya, jadi saya belajar di rumah tajwid